musim hidup kita bisa saja terus berganti. Keberadaan Tuhan bisa saja tidak dapat kita lihat. Namun, penyertaan Tuhan sesungguhnya selalu ada atas hidup kita. Goliat boleh saja tidak Tuhan singkirkan, tetapi penyertaan Tuhan memampukan Daud mengalahkan Goliat. Singa-singa boleh saja tidak Tuhan singkirkan, tetapi penyertaan Tuhan memampukan Daniel aman di tengah-tengah singa-singa tersebut. Tantangan hidup boleh saja Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tetapi penyertaan Tuhan memberikan kita kemenangan. Kehadiran Tuhan Yesus di bumi ini menjadi peneguhan bagi kita bahwa sungguh Allah beserta kita, Immanuel. Mari beritakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita, agar mereka pun dapat menikmati juga indahnya penyertaan Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Sebab itu bagi kita semua, selamat memasuki tahun 2025 dengan tema besar penyertaan Tuhan. The Lord is with us.
karena kebaikan Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau bersama-sama menyembah Tuhan, mengalami Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita mau menyembah Dia. Dialah Allah yang menjadi pemilik hidup kita. Dialah Allah yang kasihnya tak pernah putus-putus dalam hidup kita. Semua perbuatan kasih
Shalom. Nyanyian pujian sudah kita naikkan, kita persembahkan ke hadapan hadirat Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini terdapat di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30, dan saya beri judul Kerajaan Surga. Mari kita baca ayat demi ayat. Ya, kita awali ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, yang seorang yang lain lagi 1 talenta, masing-masing menurut kesanggupannya atau kemampuannya. Lalu ia berangkat. 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. 17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan beroleh laba 2 talenta. 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya itu. 19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ayat 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Saya loncat ayat 22 lebih dahulu, saya bacakan. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Nah, ayat 21 dan 23 kita baca sekaligus karena ini bunyinya sama. Ini penilaian yang diberikan tuannya kepada hamba-hamba yang menjalankan 5 talenta dan 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba. Saya ulangi, hai hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberi kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar.
masuk dan turunlah dalam kebahagiaan, dalam terjemahan lain, dalam sukacita Tuhanmu ini. Ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, manusia yang keras, yang menuai di tempat Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaanmu, Tuhan. Ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut dari tempat aku tidak menanam. Ayat 27. Karena itu sudah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Dalam TB2 memberikan kepada bankir, ya, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. 28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. 29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai yang tidak mempunyai apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di terjemahan TB2, ke dalam kegelapan di luar, ya, kegelapan yang di luar. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertak gigi. Amin. Ayat-ayat ini biasanya kalau diberitakan fokusnya itu pada talenta, ya. Sekali lagi, biasanya pemberitaan ayat-ayat ini fokusnya kepada talenta. Tetapi hari ini saya mencoba mengajak kita yang hadir secara onsite maupun yang akan menyaksikan secara online tayangannya untuk merenungkan ayat-ayat ini dengan fokus kerajaan surga. Ya, fokus kita ke arah kerajaan surga. Nah, sebagai awal kita akan berbicara tentang surga. Nah, gandengannya surga itu gandengannya dengan neraka, ya. Ibarat suka
dan duka. Dua yang selalu gandengan, sendok garpu, ya, suka duka. Nah, ini surga dan neraka. Kita coba kembali ke ayat yang ke-21 dan 23. Ya, di situ Tuhan itu berkata kepada hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta, dan masing-masing mendapatkan laba 5 talenta dan 2 talenta. Apa yang dikatakan Tuhan itu kepada mereka? Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberi kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Nah, perhatikan kalimat yang terakhir. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Masuklah dalam sukacita Tuhanmu. Nah, di sini menggambarkan surga, ya. Ayat-ayat ini merupakan salah satu perikop yang menceritakan kerajaan surga. Dari ayat-ayat ini kita dapat melihat sedikit tentang kerajaan surga, karena di bagian lain dari Alkitab Tuhan Yesus banyak cerita tentang surga, dan ini salah satunya. Apa yang diceritakan dalam perikop ini tentang surga? Masuklah ke dalam sukacita, ke dalam kebahagiaan yang ada daripada Tuhan. Tuhan di sini adalah Tuhan yang empunya surga. Surga itu digambarkan apa? Di dalamnya ada sukacita, ada kebahagiaan, dan sifatnya kekal. Saudara-saudara, sekarang neraka. Kita baca ayat yang ke-30. Ini penilaian Tuhan itu kepada hamba yang menerima 1 talenta yang disimpan di tanah dan dikembalikan pada tuannya 1 tanpa laba. Nah, ini penilaiannya. Ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, kegelapan yang di luar. Nah, di luar dari kerajaan surga itu adalah neraka, dan neraka itu digambarkan tempat yang penuh kegelapan, ya, gelap sekali, dan di sana terdapat ratapan, tangisan, dan kertak gigi. Di sana ada tangisan dan kertak gigi yang kekal. Apa artinya? Tangisan itu duka, ya, duka, sedih, susah. Ratapan itu tangisan, lalu dibarengi dengan kertak gigi, yaitu penderitaan. Saudara-saudara, kita yang hidup di atas muka bumi saat ini, mau nak masuk di dalam
tempat yang penuh tangisan, penuh penderitaan, yang kekal sifatnya. Saya nggak usah tanya, saya pastikan di antara kita pasti nggak ada yang satupun yang mau masuk ke tempat yang sedemikian. Kenapa? Jangankan tangisan dan kata gigi yang kekal, sedangkan kita yang hidup di dunia yang sementara ini, kalau kita menderita, kita menangis, itu sifatnya sementara. Kita inginnya apa? Cepat-cepat keluar dari suasana itu. Ya, duka yang membuat kita menangis, penderitaan, kesakitan yang membuat kita menderita, membuat kita nggak betah bertahan lebih lama dalam situasi yang demikian. Kita kepinginnya cepat keluar, meninggalkan tangisan itu, meninggalkan penderitaan itu. Itu sementara kita hidup di dunia, apalagi kalau sampai di neraka. Tangisan dan penderitaan itu sifatnya kekal. Pasti kita berkata, aku gak mau ke sana. Ya kan? Sebaliknya, kita melihat tadi di ayat yang ke-21 dan 23, masuklah dan turutlah dalam apa? Sukacita, kebahagiaan dari Tuhanmu. Surga ini digambarkan suasananya penuh dengan sukacita, penuh kebahagiaan, dan sifatnya kekal. Kita sementara hidup di muka bumi ini, kalau kita merasakan sukacita, bahagia, bagaimana? Inginnya berlama-lama, ya. Tetapi kenyataan berbicara lain. Sukacita itu datang, bahagia itu datang, tetapi bukan untuk selamanya. Tiba-tiba datang duka cita, datang penderitaan yang tidak diinginkan. Tetapi di sini sukacita dan bahagia yang ada di surga, itu suasana yang ada di surga kekal selamanya. Inilah surga dan inilah neraka. Lalu berikutnya, dan perumpamaan ini bercerita tentang tuan dan hamba. Tuan dan hamba. Alkitab bercerita tentang hamba itu ada dua macam. Yang satu adalah hamba dosa, yang lain adalah hamba Allah. Hamba dosa itu adalah setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya. Dosa menjadi tuannya, ya, dan manusia yang berbuat dosa itu hambanya. Hamba itu dipaksa, diarahkan untuk berbuat dosa di dalam hidupnya. Itulah hamba dosa. Dan Alkitab menunjukkan upah daripada dosa adalah maut. Ya, adalah maut. Kalau kita terus-menerus berbuat dosa, kita terus-menerus menjadi hamba dosa, ujung-ujungnya, kesudahannya
itu adalah maut, kematian. Saudara-saudara, tetapi Alkitab juga berkata, kita yang berkumpul di tempat ini, itu keadaan kita dahulu kita semua adalah hamba dosa. Itu dulu. Ya. Bagaimana sekarang? Alkitab berkata, kita adalah menjadi hamba Allah. Kita menjadi hamba Allah setelah kita dimerdekakan dari dosa. Ya, dimerdekakan dari dosa. Siapa yang memerdekakan? Dikatakan kita hamba Allah, maka yang memerdekakan kita adalah Allah, adalah Tuhan kita. Ya, kita telah dibeli, dan harganya sudah lunas dibayar untuk kita dimerdekakan dari hamba dosa. Ya. Ini menceritakan bahwa Tuhan Yesus telah pergi ke Bukit Golgota, dan di sana dia disalib, darahnya tercurah untuk menebus kita. Kita ditebus dari dosa dan salah kita. Darah yang mahal, darah yang berkuasa menebus kita. Mahal harganya. Sekarang kita dimerdekakan menjadi hamba Allah. Ya. Nah, di dalam perumpamaan tadi ada tuan dan hamba. Ini tentunya mengacu kepada hamba Allah, hamba Tuhan. Tuan di sini dalam bahasa aslinya adalah kurios. Tuan, T-nya kecil, tetapi kurios itu bisa juga tuan dengan T-nya besar. Tuan, dan itu mengacu pada Tuhan, mengacu pada Allah, Mesias. Kita telah dimerdekakan sekarang. Dulu memang hamba dosa, sekarang hamba Allah. Ya. Jadi dalam perumpamaan ini, tuan hamba, hamba itu adalah hamba Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan. Ya, Tuhan hamba. Nah, berikutnya kita akan berbicara tentang talenta dan harta. Di dalam perumpamaan ini dikisahkan bahwa tuan itu akan menempuh perjalanan, akan pergi menempuh perjalanan yang jauh sekali. Nah, sebelum tuan ini pergi, dia mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Hamba yang satu diberi 5 talenta. Hamba yang kedua diberi 2 talenta. Hamba yang ketiga diberi 1 talenta. Bukan pilih kasih, tetapi dikatakan di sini diberikan menurut kesanggupan, kemampuan masing-masing hamba itu. Jadi Tuhan tahu kemampuan hamba-hambanya itu seberapa dipakai.
Saudara-saudara, dan kita melihat hamba yang pertama yang 5 talenta, yang dipercaya 5 talenta, maupun hamba yang kedua yang dipercayai dengan 2 talenta, segera pergi menjalankan uang itu dan masing-masing mendapatkan laba yang 5 talenta tambah 5 talenta, total dia punya 10 talenta. Yang 2 talenta dipercayai 2 talenta juga mendapatkan laba 2 talenta, sehingga dia punya 4 talenta. Saudara-saudara, kira-kira menjalankan ini talenta itu adalah perkara yang gampang atau tidak? Coba kalau kita punya duit, ya kita berdagang, kita berusaha, kita ingin mendapatkan laba, apalagi labanya, laba itu 100%, gampang nggak? Nggak gampang, ya, nggak gampang. Kadang-kadang kita harus menjual harga pokoknya jalan, modal itu dapat berputar. Kadang-kadang ya kalau keadaan yang sangat kepepet, terpaksa jual rugi, dijual rugi. Tapi ada kalanya, ada kesempatan terbuka, kita menjual dengan harga yang tinggi, kita dapatkan laba yang banyak. Nggak gampang. Di sini butuh ketekunan, di sini butuh hikmat untuk menjalankan modal uang itu. Tekun, ya. Ini hamba yang pertama dan yang kedua. Mereka tekun. Nah, bagaimana hamba yang ketiga yang mendapatkan 1 talenta? Dia tidak melakukan seperti yang hamba-hamba yang lain. Dia pergi menggali lubang di tanah, menanam 1 talenta itu di tanah, disembunyikan di sana. Dia tidak berbuat apa-apa untuk talentanya itu. Saudara-saudara, hamba yang ketiga ini, dia bekerja atau tidak? Kerja. Dia menggali tanah, tapi kerjanya tidak produktif. Kerjanya tidak menghasilkan, sia-sia yang dilakukan. Itu yang dilakukan oleh hamba yang mendapatkan 1 talenta. Kerja, dia kerja memang, tetapi tidak produktif. Nah, ini gambaran tentang hamba-hamba dan talenta-talenta. Sekarang kisahnya berlanjut. Setelah tuannya itu pergi sekian lama dan dia datang kembali, maka kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu penghakiman. Ya, tentang bagian yang keempat, tentang penghakiman. Ya, bagian yang keempat tentang penghakiman. Di sini tuannya itu datang pulang. Apa yang dilakukan? Dia melakukan perhitungan.
Ya, ayat yang ke-19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka, dengan hamba-hamba Tuhan. Ya, di sini penghakiman saya tulis. Langkah penghakiman yang pertama yang dilakukan dalam penghakiman itu adalah melakukan perhitungan. Ya, perhitungan. Atau dengan kata lain, sesudah dihitung-hitung, yang satu dapatkan laba 5, satu dapat laba 2, yang satu tidak ada laba. Dihitung sama tuannya itu, dan tuannya mengadakan penilaian. Penghakiman itu begitu. Ya, ketika kita sampai pada akhir hayat, berjumpa dengan Tuhan yang datang kedua kali, kita dihakimi oleh Tuhan. Tuhan menghitung apa yang sudah kamu kerjakan, laba apa, buah apa yang kamu dapat persembahkan kepada Tuhan. Dihitung dan dinilai. Kemudian dalam penghakiman ini lalu dipisahkan, terjadi pemisahan. Yang mendapatkan laba di sebelah kanan, yang tidak mendapatkan laba di sebelah kiri. Dipisah. Nah, sesudah dipisah, sang hakim ini dalam penghakimannya memberikan pahala dan atau hukuman, reward atau punishment. Ya, yang mendapatkan menjalankan 5 talenta, 2 talenta, mendapatkan laba masing-masing 5 dan 2. Bagaimana? Dinilai baik, mendapatkan pahala, masuk dan nikmati sukacita. Yang satu yang menanam 1 talenta di bawah tanah, Tuhan berkata, apa? Bukan pahala, tapi hukuman yang diterima. Campakkanlah ke dalam kegelapan yang di luar sana. Di sana ada gertak tangisan dan gertak gigi. Saudara-saudara, di dalam hal ini yang ingin saya kemukakan, apa cuma sekedar laba yang dinilai? Tidak. Apa sekedar tidak mendapatkan laba yang dinilai? Tidak. Coba kita baca ayat yang ke-30. Ya, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu. Sebelumnya ayat yang ke-26, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas.
Ya, ini ditujukan kepada hamba yang menerima 1 talenta, yang tidak menjalankan 1 talenta itu. Tuhan berkata, hai kamu yang jahat dan malas, kamu tidak berguna, hamba yang tidak berguna. Ayat 30. Ya. Hamba yang jahat, hamba yang malas, itu adalah hamba yang tidak berguna. Itu penilaian Tuhan. Hamba yang malas, hamba yang tidak berguna, itu menggali lubang. Ya, sesudah ditanam, dia ya santai-santailah hidupnya. Bagiannya adalah dicampakkan ke dalam kegelapannya di luar sana. Di sana ada tangisan dan ketak gigi. Saudara-saudara, dari sini kita melihat yang utama apa? Adalah hamba yang jahat, hamba yang malas, hamba yang tidak berguna. Mereka lah yang melakukan tindakan menggali lubang dan menanam talenta itu. Tidak menghasilkan karena dia mempunyai karakter yang jahat, yang malas, yang tidak berguna. Tidak akan mendapatkan tempat di dalam kerajaan surga. Tidak mendapat bagian dalam sukacita dan bahagia yang ada di surga. Mereka yang malas, yang jahat, yang tidak berguna, bagiannya adalah di luar tempatnya, di kegelapan, di tempat tangisan dan ketak gigi, di neraka sana. Sebaliknya, kita melihat 2 hamba yang mendapatkan 5 talenta dan 2 talenta, dan mendapat laba masing-masing 5 dan 2 juga. Apa yang dikatakan oleh tuannya? Tuan itu berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik dan setia. Hamba-hamba ini dipuji, hamba yang baik, hamba yang setia. Kata-kata ini menunjukkan apa? Karakter dari hamba-hamba itu. Ya, karakternya baik, karakternya setia. Baik dalam apa? Dalam perbuatanmu, ya. Baik sekali perbuatanmu itu. Baik dalam hal apa? Perbuatan, sikap, perilaku. Dan kemudian kamu adalah hamba yang setia. Setia dalam apa? Dalam hal yang kecil sekalipun, hal yang sedikit sekalipun, kamu setia, tidak bohong, tidak manipulasi, tidak korupsi. Ya, karakter dinilai oleh Tuhan. Ini yang lebih daripada laba. Laba dihargai, bisa mendapatkan laba, itu dihargai, dipuji. Tetapi karakternya baik, karakter
karakter yang setia itu di atas semua. Saudara-saudara, coba kita melihat, kalau kita mempunyai karakter yang tidak baik, yang jahat, yang malas, yang suka bohong, suka menipu, suka menjelek-jelekin orang. Saudara-saudara, kalau kita berdagang, kita berusaha, kira-kira rekan bisnis kita mau nggak? Mau nggak berelasi dengan kita? Tentu tidak. Tetapi kalau kita mempunyai karakter yang baik, karakter yang setia, rekan bisnis kita melihat mau berhubungan dengan kita, berelasi dengan kita. Ini langkah pertama sebelum mendapatkan laba. Laba butuh hikmat, butuh kecerdasan, kepandaian. Itu diperlukan. Tetapi kalau itu saja tidak disertai dengan karakter yang baik, karakter yang setia, orang segan, walaupun dia pintar, orang segan berhubungan dengan dia. Saudara-saudara, ini pelajaran yang kita dapatkan. Saudara-saudara, kalau kita baca tadi, tuan itu sebelum berangkat meninggalkan, dia mempercayakan apa? Hartanya. Ya. Tapi yang diserahkan apa? Talenta kepada hamba-hamba. Uang itu bagian daripada harta. Simbol daripada kekayaan, kepemilikan dia. Uang, talenta dipercayakan kepada hamba-hambanya. Tetapi harta itu juga di sisi lain bercerita tentang manusianya itu sendiri. Kita mengenal istilah aset negara, aset perusahaan. Itu bukan berbicara tentang kekayaan modal daripada perusahaan itu sendiri, tetapi manusia-manusia yang bekerja dengan tulus, dengan jujur, dengan baik, mempunyai hati yang baik, dan yang mempunyai kecerdasan, kepandaian untuk mengelola kekayaan itu sehingga menghasilkan laba. Itu dia adalah aset negara, dia aset daripada perusahaan. Itu kekayaan, itu milik saudara-saudara, aset. Nah, di dalam kerajaan surga yang tempatnya digambarkan penuh dengan sukacita dan bahagia, isinya siapa? Isinya adalah orang-orang yang baik dan setia, orang-orang yang mempunyai karakter yang baik, orang-orang yang bisa dipercayai. Dalam hal yang kecil dipercayai, di surga sana akan dipercayai, diberi tanggung jawab yang besar. Saudara-saudara, penghakiman itu datang ketika sang tuan yang pergi jauh
lama baru kembali pulang melakukan penghakiman. Tuhan Yesus yang menebus kita dari dosa dan salah, ya, Dia telah menyelesaikan tugas memerdekakan kita dari hamba dosa dan menjadikan kita menjadi hamba Allah. Dia sudah selesai mengerjakan semuanya itu. Dia pulang, pergi ke surga, pulang ke surga. Ya. Di sana dia bukan berpeluk tangan, dikatakan dia menyiapkan rumah di surga bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Kita yang dimerdekakan dari dosa. Dia di sana bekerja menyiapkan rumah bagi kita semua. Saudara-saudara, Dia akan datang pada saatnya untuk datang kedua kali. Datang untuk menghakimi umat ketebusan Tuhan. Ini penghakiman pertama. Ada penghakiman tahta putih itu yang kedua. Penghakiman yang pertama itu memberikan pahala kepada umat ketebusannya. Ya, diberi pahala, diberi sukacita dan bahagia di sana, supaya dapat kita nikmati dan syukuri dalam hidup itu. Tuh, saudara-saudara, jadi isinya apa? Kalau tempatnya surga itu adalah tempat yang penuh sukacita, penuh bahagia. Isinya siapa? Isinya adalah orang-orang ketebusan Tuhan, orang-orang yang baik dan yang setia, yang ditebus oleh Tuhan Yesus. Bagaimana dengan yang satu? Bukankah dia juga sudah ditebus? Iya, dia sudah ditebus. Tapi kenapa bahagianya dia bukan di surga tetapi di neraka, di kegelapan dosa? Mungkinkah kisah ini berkata pasti bisa terjadi kalau manusia yang sudah ditebus, yang dijadikan hamba Allah, dia tidak berubah karakternya, ya, tetap mempunyai hati yang jahat, sifat yang tidak baik. Bisa terjadi? Bisa. Tetapi akhirnya neraka menanti. Ya, karena hamba ini tidak menghargai penebusan Tuhan. Harga yang mahal tidak dihargai. Ya, tidak direspons sebagaimana mestinya. Dua hamba yang awal, dia merespon kebaikan tuannya itu yang sudah menebus, memerdekakan mereka dari hamba dosa menjadi hamba Allah. Mereka giat melakukan pekerjaan Tuhan, dengan sungguh-sungguh melayani walaupun sang Tuhan sedang bepergian. Dia melayani dengan sungguh-sungguh, dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya, dia menjadi hamba Allah yang baik dan setia. Dia mendapatkan pahala.
itu di dalam rumah Bapa adalah orang-orang yang baik, yang setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, kerajaan surga terbuka bagi orang-orang yang baik. Kita yang sudah dulu kita hamba dosa, sekarang kita menjadi hamba Tuhan. Setelah menjadi hamba Tuhan, mari kita seperti hamba yang mendapatkan 5 talenta dan 2 talenta. Giat di dalam beribadah, giat tekun di dalam melayani Tuhan untuk mendapatkan laba bagi kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara, inilah firman Tuhan yang kita renungkan bersama. Tuhan membuka pintu, tetapi kalau kita tetap dengan karakter lama kita tidak berubah setelah dibeli oleh Tuhan, dimerdekakan oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan, kita tetap mempertahankan karakter lama kita seperti hamba yang satu itu. Saudara-saudara, bagiannya bukan di surga tapi di neraka. Yudas, satu di antara 12 murid, dia bukan saja ditebus, bahkan dia direkrut menjadi satu di antara 12 murid. Sangat dipilih oleh Tuhan, tetapi dia tidak berubah karakternya. Sifat pencuri tetap pencuri, ya. Sifat loba, serakah tetap begitu. Saudara-saudara, akhirnya bagaimana? Dia kehilangan semuanya. Ya, pada akhir hayatnya Alkitab menulis dia kehilangan semuanya. Beda dengan yang 11 murid. Saudara-saudara, kita juga membaca bahwa penjahat yang disalib di sebelah Tuhan Yesus yang berkata, Tuhan, ingatlah aku kalau engkau sudah kembali. Tuhan berkata, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Selamat enggak? Selamat. Penjahat itu selamat, mendapatkan pengampunan dosa. Tuhan Yesus disalib untuk dia juga. Tapi pertanyaannya, pahalanya sama enggak dengan Paulus yang rasul, yang giat bekerja, yang giat melayani Tuhan? Tentunya tidak. Ya, oleh sebab itu jangan kita berkata, nanti aja aku kalau menjelang mau tutup mata aku baru bertobat. Ketika di pembaringan berakhir baru diadakan misa dan pengakuan dosa. Kita nggak tahu waktunya kapan kita dipanggil Tuhan, kita nggak tahu. Mumpung ada waktu, kesempatan sekarang, kita sambut anugerah Tuhan, pengorbanan Tuhan di dalam tubuh dan darahnya. Kita sambut, kita hargai, kita syukuri. Ya, kemudian kita berubah. Tuhan mati bukan cuma menebus dosa kita, menebus kita dari dosa dan salah, tapi Tuhan mati disalib, mencucurkan darah untuk membenarkan dan menyucikan kita.
menjadi manusia baru, karakter baru. Mari kita jaga karakter itu dalam langkah-langkah hidup kita. Ya, jangan kita bertindak sembrono. Kita hargai. Nah, kita kemudian dengan karakter yang baru, hidup kita menjadi manusia baru dan terus diperbarui. Kita tekun melayani Tuhan. Kita setia di dalam pelayanan. Nah, pada waktunya di situ Tuhan datang kedua kali. Tuhan melakukan penghakiman. Bagian kita dapat dipastikan adalah surga yang kekal. Di dalamnya ada sukacita dan bahagia yang kekal. Amin. Mari kita siapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Ada yang belum dapatkan roti dan anggur ini? Baiklah, saya undang jemaat untuk berdiri. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Angkat roti dengan tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita angkat cawan, kita junjung tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah
perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, melalui persekutuan di dalam tubuh dan darah Kristus, kami diingatkan kembali pengorbanan Tuhan di atas bukit Golgota sana, cucuran darah yang kudus terjadi di sana untuk menebus kami yang percaya kepada Tuhan. Anugerah Tuhan tersedia bagi semua orang, tapi bagi kami yang percaya, Tuhan, Engkau membebaskan kami, memerdekakan kami dari hidup sebagai hamba dosa, dan Tuhan merdekakan kami untuk dibentuk menjadi hamba Tuhan, hamba Allah, hamba Mesias yang sudah menebus kami, mengampuni segala dosa dan salah kami, menyucikan kami untuk hidup benar dan kudus di dalam Tuhan. Tuhan, dengan peringatan perjamuan kudus, Tuhan ingatkan kami akan pengorbanan Tuhan yang luar biasa, harga mahal yang Tuhan berikan untuk menebus kami. Pimpin Tuhan, Roh Kudus akan menolong kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang baik, yang setia, seperti hamba-hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta itu. Dan jauhkan kami Tuhan, supaya kami tidak menjadi seperti yang menerima 1 talenta itu, supaya tidak ada satupun di antara kami yang terhilang di dalam kegelapan. Tuhan, Engkau berkenan menganugerahkan kasih anugerah Tuhan. Kiranya kami sambut dengan penuh syukur dan penuh tanggung jawab. Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Silakan duduk.
segala pujian syukur telah kami persembahkan ke hadapan hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berkenan menyambutnya dengan penuh sukacita. Dan firman Tuhan pun sudah diberitakan. Kiranya itu memberkati hidup kami untuk dapat menghargai pengorbanan Tuhan di Bukit Golgota, untuk menebus kami dari dosa dan salah, dari hamba dosa, untuk dijadikan hamba Allah yang mengabdikan diri dengan tulus, dengan baik, dengan setia kepada Tuhan. Roh Kudus, pimpin kami supaya kami tidak sampai menyangkali Tuhan, tapi kami tetap dipimpin oleh Tuhan, dapat hidup di dalam kasih setia Tuhan seumur hidup kami, mengembangkan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh syukur kepada Tuhan, supaya nama Tuhan diagung muliakan, banyak jiwa dimenangkan buat kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mohonkan berkat Tuhan untuk jemaat Tuhan yang hadir saat ini secara onsite. Kami mohonkan berkat Tuhan juga kepada mereka yang pada saatnya akan menyaksikan tayangan ini secara online. Kiranya berkat Tuhan menyertai kita semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dengan membawa berkat, kasih, anugerah daripada Bapa yang di surga, membawa pulang keselamatan, sukacita, dan bahagia daripada Tuhan Yesus, Tuhan kita. Dan kiranya persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami naikkan